Jangan seperti para mu'alaf yang telah menjual iman mereka dengan penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Saya nggak tahu cara berpikir mereka. Mereka bahwa sudah memasuki agama yang benar. Kita uji dari moral, kita uji dari teologi yang benar, kita uji apakah benar Tuhan yang disembah oleh Muslim itu ada atau tidak. Saya sangat yakin bahwa Allah yang disembah mereka adalah Allah buatan Muhammad, Allah yang tidak pernah menampakkan dirinya, Allah yang tidak sanggup melakukan apapun. Kalau memang Allah itu bukti, mana kuasanya? Apakah Allah yang kamu sembah itu, Dr. Richard Lee, mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang saya tantang itu? Yesus mampu menghidupkan orang yang mati. Apakah Allah yang disembah oleh kamu itu mampu menghidupkan orang mati? Bukan dengan congor dan bukan dengan omong doang. Harus ada bukti. Dan siapa nama orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mati hidup lagi? Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, banyak sekali para pendeta yang kecewa dan mereka mengungkapkan kekecewaannya dengan berbagai cara, ya, atas kemu'alafan dari Dr. Richard Lee. Ada yang menghujat, ada yang mengatakan mereka meninggalkan Yesus, ada yang mengatakan para mu'alaf itu menjadi Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan statement dari Saifuddin Ibrahim yang juga kecewa terhadap kemu'alafan dari Dr. Richard Lee. Bagaimana Saifuddin Ibrahim kejang-kejang dengan mu'alafnya Dr. Richard Lee tersebut. Mari kita simak videonya. Saudara-saudara kekasih, jumpa lagi dengan channel ini, memberikan pencerahan keimanan, terutama saudara-saudara yang meragukan tentang kebenaran firman. Masih dalam seri Paskah, khutbah-khutbah Paskah saya kali ini mengangkat tema-tema terutama mereka yang mu'alaf. Pernah nggak Anda mendengar bahwa masuk Kristen itu bodoh dan sesat, tetapi masuk Islam itu karena dapat hidayah? Mereka mendapat kesempatan hidup dalam kebenaran Islam. Sedangkan kalau masuk Kristen itu ya karena sejengkal, urusan perut dan urusan bawah perut katanya. Asik juga. Saya akan menyinggung khusus tentang mu'alafnya Dr. Richard Lee. Itu dapat hidayah katanya. Hidayah apa fata morgana? Mengejar sesuatu yang tidak jelas dan akan menemukan kekecewaan terus-menerus. Teman-teman, khutbah Paskah kali ini Saifuddin Ibrahim membahas tentang mu'alafnya Dr. Richard Lee. Benarkah Dr. Richard Lee mu'alaf karena mendapatkan hidayah? Benarkah Dr. Richard Lee masuk Islam karena menemukan kebenaran? Realitanya memang seperti itu, teman-teman ya. Setelah sekian lama belajar agama Islam dan lalu menemukan ayat Al-Quran, nah disitulah Dr. Richard Lee menemukan kebenaran di dalam agama Islam dan lalu menjadi mu'alaf. Berbeda dengan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim sendiri murtad atau keluar dari agama Islam dan lalu masuk Kristen karena dua faktor.
Faktor apakah itu? Faktor perut dan faktor bawah perut. Orang yang keluar dari Islam itu tidak lebih daripada sejengkal urusan perut dan urusan kelamin, urusan bawah perut. Hanya sejengkal ini urusannya. Bagaimana kamu dengan gampangnya meninggalkan Yesus Kristus? Heran saya. Dan saya akan heran sekali. Kok gampang sekali kamu menjual Yesus Kristus dengan ketakutan dan kekhawatiran semacam itu. Hanya karena tepuk tangan orang-orang Muslim gembira, oh itu lihat Dr. Richard Lee sudah masuk Islam, sudah mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah. Hati-hati kamu ya, Richard Lee, hati-hati. Dan semua orang-orang yang sedang berniat untuk meninggalkan Yesus Kristus, hati-hati. Galatia 1 ayat 6-9, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Teman-teman, karena banyaknya public figure dari Kristen yang masuk Islam seperti Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee, Ruben Onsu, Bobon Santoso, Stephen Wongso, juga Selin Evangelista, maka hal tersebut membuat para pendeta ketar-ketir, termasuk Saifuddin Ibrahim ini. Lalu dengan main ancam, Saifuddin Ibrahim membacakan sebuah ayat di dalam Bible. Tetapi framing yang coba ditebar oleh Saifuddin Ibrahim ketika mengatakan para mu'alaf itu meninggalkan Yesus. Nah, inilah yang perlu kita luruskan lagi ya teman-teman ya. Para mu'alaf itu bukan meninggalkan Yesus, tetapi para mu'alaf itu ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Kenapa demikian? Karena semula menyembah manusia, lalu menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ayatnya jelas di dalam Matius 4 nomor 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dosa kamu akan bertambah-tambah. Kamu menipu dirimu sendiri, menipu dan menyakiti hati orang tuamu. Silakan kamu melakukan hal yang tidak sepantasnya itu. Dan apa yang kita lihat, terima kasih semuanya saudara-saudara. Kita harus tetap teguh kuat. Jangan seperti para mu'alaf yang telah menjual iman mereka dengan penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Saifuddin Ibrahim kejang-kejang karena Dr. Richard Lee masuk Islam. Dan lalu di sini jelas sekali Saifuddin Ibrahim memframing dan memfitnah Dr. Richard Lee. Teman-teman, mari kita simak faktor apakah yang membuat Dr. Richard Lee masuk Islam. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya, sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Perlu Ustaz aja aku ngomong kayak gitu. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya, ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca, dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang, itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi,
jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Dr. Richard Lee memutuskan masuk Islam karena ketertarikan mendalami ajaran agama Islam. Dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Felix Yao, dia mengaku bahwa ajaran Islam khususnya surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 telah mengubah pandangannya tentang ujian hidup dan membuatnya merasa Islam adalah jawaban atas ujian yang dialaminya. Nah, ketertarikan pada ajaran agama Islam, Dr. Richard Lee memulai perjalanan ke agama Islam dengan keinginan mendalami untuk memahami ajaran Islam secara lebih dalam. Belajar agama Islam dibimbing oleh Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Felix Yao. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menjadi pemicu utama perubahan pandangan hidupnya, mengubah persepsinya tentang ujian hidup. Nah, lalu Islam sebagai jawaban. Dr. Richard Lee menyatakan bahwa ajaran Islam adalah jawaban atas berbagai ujian yang pernah dialaminya, membuatnya merasa lebih tenang dan damai. Saya nggak tahu cara berpikir mereka bahwa sudah memasuki agama yang benar. Kita uji dari moral, kita uji dari teologi yang benar, kita uji apakah benar Tuhan yang disembah oleh Muslim itu ada atau tidak. Saya sangat yakin bahwa Allah yang disembah mereka adalah Allah buatan Muhammad, Allah yang tidak pernah menampakkan dirinya, Allah yang tidak sanggup melakukan apapun. Kalau memang Allah itu bukti, mana kuasanya? Apakah Allah yang kamu sembah itu, Dr. Richard Lee, mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang saya tantang itu? Yesus mampu menghidupkan orang yang mati. Apakah Allah yang disembah oleh kamu itu mampu menghidupkan orang mati? Bukan dengan congor dan bukan dengan omong doang. Harus ada bukti. Dan siapa nama orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mati hidup lagi? Teman-teman, lalu dengan segala kemarahannya Saifuddin Ibrahim meluapkan hujatannya kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Dr. Richard Lee, Tuhan kita semua, Tuhan yang disembah oleh umat Islam, termasuk Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nah, disitulah hujatan daripada si Saifuddin Ibrahim ya. Dia meminta bukti. Buktikan kalau Allahmu Maha Kuasa dengan membangkitkan orang yang telah mati, dengan menghidupkan orang yang telah mati. Siapa nama orang yang dibangkitkan oleh Allah mati hidup kembali? Jawabannya ternyata gampang sekali teman-teman ya. Untuk membungkam congor daripada Saifuddin Ibrahim, cukup kita tampilkan sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Ternyata Yesus, Tuhan yang disembah oleh Saifuddin Ibrahim, dibangkitkan oleh Allah. Tuhan yang disembah oleh Dr. Richard Lee, termasuk Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, demikian teman-teman ya, sudah kita tampilkan bagaimanakah hujatan dan juga kekecewaan dan pelampiasan kemarahan dari Saifuddin Ibrahim terhadap kemu'alafan dari Dr. Richard Lee, dan kita tampilkan juga bentuk pamer kebodohan dari pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta junjungan Oten yang ternyata sangat longor sekali. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.